Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa D4 K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan PJJ mata kuliah Kesehatan Kerja. Ya, saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada ya di masa pandemi seperti ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi health risk assessment ya. Setelah pertemuan lalu kita berbicara atau belajar tentang pengembangan program promosi kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Nah, dua materi ini masih berkaitan. Ya, jadi PK3 DTK itu disusun ya atau dipilih itu setelah ada hasil HRA. Ya, karena di HRA kita ini nanti mengidentifikasi bahaya-bahaya kesehatan pekerja. Ya, jadi setelah mengetahui ada apa saja bahaya yang tertinggi gitu ya, maka dilanjutkan ke PK3 DTK. Ya. Baiklah, kita masuk ke definisi HRA. Ya, apa sih HRA itu? Jadi HRA adalah kegiatan mengidentifikasi bahaya-bahaya kesehatan di tempat kerja untuk selanjutnya menilai risiko kesehatan para pekerjanya. Ya, kalian nanti akan juga dikenalkan tentang JSA ya, Job Safety Analysis ya, atau Safety Risk Assessment ya di mata kuliah yang lain. Nah, apa bedanya HRA dengan risk assessment yang lain? Nah, ini ya. Jadi HRA fokus kepada apa yang akan terjadi kepada kondisi kesehatan karyawan akibat pekerjaan yang dilakukan. Ya, jadi sebenarnya occupational health ya, OH dia tidak terlalu menekankan pada nilai ambang di luar pekerja. Ya, jadi kita lebih fokus kepada exposure. Ya, misal nih di perusahaan pupuk, ya itu kan banyak dihasilkan bahan kimia amoniak. Ya, amoniak berbahaya, gitu ya. Tetapi selama bahan kimia tidak exposure ke tubuh pekerja, maka yang dilakukan adalah pengendalian standar. Ya, karena namanya industri ya pasti banyak kan bahan kimia. Gitu. Dan amoniak memang jualannya pabrik pupuk. Gitu. Tetapi harus dipahami bahwa nilai ambang yang tinggi ya di lingkungan itu akan sangat memungkinkan nilai paparannya itu juga meningkat. Ya, jadi harus bisa dibedakan antara paparan dengan pajanan. Nah, yang dilakukan untuk HRA adalah ini ya, identifikasi sistem atau proses kerja yang dilakukan, kemudian tentukan critical task ya, atau high visibility with high severity-nya ya, dan tentukan prioritas, risk rating, urgensi pekerjaan ya. Nanti saya breakdown lagi penjelasan masing-masing. Nah, jadi bila disimpulkan HRA ini adalah penilaian risiko kesehatan melibatkan analisis komprehensif dari pajanan yang dipancarkan di udara dan tingkat paparan manusia melalui jalur yang relevan ya, penilaian paparan. Kemudian toksikologi bahan kimia tersebut ya, jadi penilaian dosis respon ya, kemudian ada juga estimasi risiko kanker dan non kanker. Ya, juga dampak kesehatan kanker pada komunitas yang terpapar ya, ini namanya karakteristik risiko. Nah, ini breakdown dari identifikasi proses. Jadi di sini yang kita lakukan adalah pertama identifikasi kontaminan udara beracun ya, TAC. Nah, yang dipancarkan. Nah, ini bisa Anda lihat dulu di MSDS ya, atau bekerja sama dengan Industrial Hygiene ya, IH ya, untuk mengetahui apa saja dan nilai pengukuran dari bahan kimianya.
Kemudian model emisi dari sumber. Ya, nah ini model emisi gas buangan itu kan bermacam-macam ya. Mungkin ada yang menggunakan cerobong gitu ya kan, ada yang dari motor mesin gitu. Nah, yang dari kendaraan bermotor pun bermacam-macam kan modelnya. Nah, ini berpengaruh terhadap penguraian dari HBCO ya, yang menyebabkan nanti menghambat kerja molekul sel manusia. Kemudian ciri risiko ya. Jadi risiko kanker dan non-kanker. Jadi bahan kimia tadi itu harus ditentukan atau diketahui apakah dia bersifat kanker atau bersifat tidak kanker. Nah, untuk bahan kimia yang kanker, maka severity-nya itu langsung tinggi gitu ya. Nah, ini berpengaruhnya nanti terhadap prioritasi risiko. Ya. Kemudian bandingkan dengan standar yang ditetapkan. Nah, ini silakan Anda rujuk ke peraturan ya, baik Permenaker ya atau Permenkes ya, karena kita berada di NKRI gitu. Nah, untuk nilai-nilai yang tidak ada di referensi tersebut, itu Anda bisa rujuk ke panduan-panduan luar negeri ya, seperti misalnya ACGIH ya, OSHA ya, atau NIOSH ya, itu miliknya Amerika. Nah, kalau Anda nanti berada di perusahaan-perusahaan asing ya, mereka itu dia mempunyai panduan membuat HRA dari ini ya. Jadi ada formatnya. Ya, Anda juga bisa melihat dari referensi-referensi ini. Ya, tetapi prinsipnya sama ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, jadi identifikasi, ya, ada pekerjaan-pekerjaan kritikal mana saja ya, yang severity dan kemungkinannya tinggi ya. Kemudian bagaimana menentukan prioritas ya. Jadi gini, Anda sebagai alumni K3 Uniba nantinya juga harus bisa berpikir global seperti itu ya. Nah, ini catatan-catatan dari panduan OEHHA tadi ya, atau the Office of Environmental Health Hazard Assessment. Ya. Nah, keempat, TSD menggambarkan referensi tinggi paparan akut ya, atau REL, ya, REL kronis, faktor potensi kanker, dan metodologi penilaian paparan umum. Nah, panduan-panduan ini menggantikan metode penilaian risiko yang disajikan dalam pedoman penilaian risiko ya, wah ya 9293. Kemudian buku panduan yang baru memperbarui nilai efek kesehatan, variasi jalur paparan, misal tingkat pernafasan, dan menyajikan pendekatan berjenjang dalam melakukan HRA. Ya. Nah, kita nggak tahu ya, bisa saja nanti Anda ada di antara bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional ya, atau bekerja di industri yang risikonya tinggi. Ya, jadi ketika Anda nanti membuat HRA, ya, Anda sudah punya rujukan bagaimana panduan teknisnya. Ya, nah buat yang di industri lain ini juga penting ya. Jadi tidak hanya perusahaan-perusahaan asing ya, karena HRA ini luas itu, tergantung industri Anda nanti. Ya, ada nanti yang bekerja di sektor pertambangan, ya, perminyakan, konstruksi, infrastruktur, ya, transportasi, perkantoran, pergudangan, ya, fasiankes, perkebunan, dan sebagainya. Nah, saya mempunyai keterbatasan dalam pertemuan mata kuliah. Jadi Kesja itu luas sekali. Ya, saya saja harus 4 tahun belajar dan belum khatam. Ya, ini harus lanjut sekolah lagi ya. Tapi paling tidak Anda sudah mengetahui prinsip-prinsipnya ya, dimanapun Anda bekerja nanti. Ya. Nah, jadi tahu nih kemana kalau ada hal-hal yang tidak dipahami secara teknis. Ya, jadi Anda akan ingat
oh dulu waktu kuliah Dokter Arif dikasih tahu nih bahwa ada guidance manual for preparation of health risk assessment ya dari OE HHA ya. Jadi ada technical support dokumennya ya. Jadi kalian nanti pede di tempat kerja. Ya, jadi tahu kalau ditanya juga bisa. Nah sekarang karakteristik resiko ya kanker ya berdasarkan paparan pernafasan ya TAC. TAC ini toxic air contaminant ya selama 70 tahun ya atau pelindung kesehatan. Non kanker ya paparan tingkat tinggi akut jangka pendek umumnya 1 jam, mungkin 4, 6 atau 7 jam. Kronis tingkat rendah tahunan, rata-rata jangka panjang selama setahun. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa prosesnya itu sangat lama. Jadi bisa puluhan tahun. Makanya kadang terlewat. Jadi Anda sebagai safety officer nantinya harus meningkatkan kesadaran pekerja. Jadi kuncinya ada di awareness pekerja ya. Nah, estimasi risiko kanker adalah menambah risiko seumur hidup tertular kanker sebagai akibat dari paparan yang diberikan. Nah, untuk Anda praktisi K3, contohnya seperti ini. Bila di tempat kerja ada bahan kimia asbes, maka severity-nya itu langsung high ya atau ekstrim. Karena cancer dalam case-nya itu paling tinggi resikonya. Ya, bisa setara dengan fatality. Ya. Padahal belum tentu pekerja Anda ada yang kanker paru-paru gara-gara asbes. Kenapa? Karena tadi ya munculnya bisa puluhan tahun. Gitu. Kemudian ada risiko 1 dalam 1 juta ya berarti bahwa peluang individu untuk tertular kanker telah meningkat sebanyak 1 kali dalam 1 juta latar belakang di atas dan kemungkinan tertular kanker dari faktor lain ya misal diet, merokok, faktor keturunan dan lain-lain ya. Kalau tadi severity sekarang ini adalah probability yang tinggi. Kemudian juga adalah cancer itu prosesnya lama. Dan tidak mesti setiap orang itu kena dalam waktu yang sama. Ya, karena ada faktor-faktor risiko kanker ya. Ada usia ya, konsumsi alkohol ya, diet, merokok ya, genetik gitu, hormon ya, agen menular ya. Juga zat-zat penyebab kanker. Nah, ini didapat dari tempat kerja ya. Jadi kalau Anda tidak melakukan pengendalian ya sudah gitu. Faktor potensi inhalasi karsinogenik ya, faktor risiko unit URF atau faktor potensi kanker mulut ya. URF ini atau ya, unit risk factor ya, inhalation cancer risk ya. Nah, ini adalah perkiraan probabilitas bahwa seseorang akan terkena kanker akibat menghirup konsentrasi 1 mikrogram per meter kubik dari THC secara terus-menerus selama periode 70 tahun. Faktor potensi kanker adalah probabilitas batas atas dari pengembangan kanker dengan asumsi paparan terus-menerus seumur hidup ya, terhadap satu zat dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan. Laju pernapasan yang dinyatakan dalam satuan liter per kilogram berat badan per hari. Ya, ini dapat digabungkan dengan konsentrasi udara untuk memperkirakan dosis dalam miligram per kilogram hari. Ya. Nah, untuk karakterisasi risiko ya untuk resiko non cancer ya itu penjelasannya adalah gini. Ada namanya REL ya atau reference exposure level. Ini seperti BEI ya atau biological exposure index. Ya. Jadi pengukurannya bukan di lingkungan tapi di manusianya.
Ya, tingkat konsentrasi pada atau di bawahnya yang tidak diantisipasi oleh efek kesehatan yang merugikan. Nah, ini misalnya bahan kimianya itu dia para aminophenol misalnya. Ya, kalau kurang dari 50 mg per gram, maka dia aman bagi pekerja tersebut. Nah, di atas 50 mg itu akan menimbulkan efek kesehatan. Nah, kemudian berdasarkan efek kesehatan yang paling sensitif, relevan, dan merugikan yang dilaporkan dalam literatur medis dan toksikologi. Ya, jadi ada yang dari ACGIH, ya, dari OEH, EA, ya, tetapi kita juga harus update dengan jurnal-jurnal terbaru. Ya, ACGIH itu aja tiap tahun diperbaharui. Kemudian dirancang untuk melindungi individu yang paling sensitif dalam populasi dengan memasukkan margin keselamatan. Ya, jadi tetap ada susceptibility individu. Ya, jadi tidak semua orang yang terpajan akan mengalami efek yang sama. Nah, ini untuk karakteristik risiko. Untuk risiko non-cancer, penjelasan adalah ini indeks bahaya, perkiraan tingkat paparan referensi, ya, nilai HI 1 atau kurang, dia mengindikasikan bahwa tidak ada efek kesehatan yang merugikan yang diharapkan. Ya, HI lebih dari 1 menunjukkan bahwa dampak buruk dapat diperkirakan. Paparan simultan pada 2 atau lebih TAC pada tingkat subthreshold dapat menghasilkan respon toksik. Ya, dalam hal ini total HI diperkirakan untuk masing-masing organ target. Ya. Jadi dihitung per substance, ya. Jadi kalau ada lebih dari 1 itu dia harus dikombinasikan, ya, sesuai dengan sifat dari substance-nya, ya, apakah sinergis, ya, atau saling menghambat. Nah, itu Anda bisa lihat di ACGIH, ya, karena banyak sekali itu untuk substance-nya, ya. Nanti Anda lihat di tempat kerja itu apa saja yang ada di industri Anda, ya, di perusahaan Anda, ya. Kemudian bandingkan nanti di literatur. Nah, total HI itu dia diperkirakan untuk masing-masing organ target. Ya, jadi sistem organ mana yang bisa terkena. Nah, ini namanya karakterisasi risiko untuk risiko non-cancer. Jadi ya bisa di sistem saraf pusat, ya, atau perifer, ya, sistem kardiovaskuler atau darah, sistem kekebalan, ya, ginjal, sistem pernafasan, sistem reproduksi, kulit, mata, ya, sistem pencernaan dan hati. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan berbahaya semua. Nah, exposure route artinya ini jalur pemajanan, ya, jalur pemajanan. Gitu. Sebenarnya ada banyak sebutan lainnya, ya, kayak exposure pathway, ya, port de entry, gitu, ya, dan lain-lain. Jadi suatu bahan kimia tadi dari sumber emisi itu bagaimana prosesnya bisa sampai ke dalam tubuh manusia, ya, dan menimbulkan gangguan kesehatan. Di perusahaan itu kan ada sumber emisi, ya, dan ada proses dispersinya. Ya, kita lihat dari bagian ini, ya, ada yang terbang bebas, gitu, ya, ke udara. Ya, kemudian ada yang terdeposit, ya, karena massa jenisnya lebih tinggi, ya. Ya, contohnya kalau di pertambangan itu ada namanya bottom ash, gitu, ya. Ada juga fly ash, gitu, ya. Nah, yang terdeposit ini dia bisa diserap, ya, oleh tumbuhan, gitu, ya. Ada yang masuk ke tanah, ada yang masuk ke dalam air, ya. Ya, misalnya merkuri, gitu. Ya, kalau penambang emas tradisional dia menggunakan merkuri, ya, untuk memisahkan emas dari batuan logam, ya, atau dari tanah. Nah, merkurinya kemudian dibuang, ya, bisa dibuang ke dalam tanah, ya, bisa dipakai untuk menyiram tanaman, ya, bisa dialirkan ke sungai, ya, dekat pertambangannya, gitu. Nah, yang dari air ini nanti akan dimakan ikan. Ya, biasanya ikan-ikan kecil terlebih dahulu. Ya, kalau dialirkan ke laut, merkuri tadi akan terhisap ke plankton, ya. Plankton dimakan udang-udang kecil, ya. Udang kecil dimakan ikan-ikan kecil, ya. Kemudian ikan kecil dimakan
ikan yang berukuran sedang, gitu ya, dan seterusnya ya, sesuai rantai makanan, gitu ya. Makanya logam berat itu banyak terdeposit di ikan-ikan besar, ya, seperti hiu, ya, paus, ya, tuna, ya, karena puncak rantai makanan, ya. Jadi kadang kan banyak tuh kan ada orang yang takut makan atau tidak boleh makan hiu, kan paus, gitu ya, ini, gitu ya, karena dia memang puncak rantai makanan ya terdeposit logam beratnya lebih banyak. Gitu. Nah, tumbuhan, hewan, ikan ini akan nanti dia dimakan manusia ya kan? Gitu. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh manusia akan diurai. Gitu. Nah, kalau merkuri itu bisa diurai jadi metil merkuri, ya bisa jadi merkuri anorganik gitu. Nah, ini nanti akan ditangkap oleh reseptor tubuh gitu, dan disebarkan sesuai dengan aliran darah gitu ya. Jadi kadang dia terdeposit di sumsum tulang belakang gitu, ada juga di otak ya, bisa juga nanti di ginjal gitu. Nah, ini kan secara tidak langsung ya. Jadi tidak kena langsung dari tempat kerja kan? Ya kecuali keracunan. Ya, itu pasti berasal dari tempat kerja ya. Misalnya di kantin perusahaan ada botol gitu ya, nggak ada labelnya gitu ya, isinya Baiklin nih gitu kan untuk membersihkan meja gitu, tiba-tiba diambil oleh pekerja gitu karena disangka air minum biasa ya. Nah, itu pathway-nya ingesti ya, jadi keracunan Baiklin gitu ya, natrium hipoklorit gitu. Nah, jelas timbul gangguan kesehatannya karena dosisnya besar ya. Kalau yang tidak langsung itu dosisnya kecil-kecil. Gitu. Makanya timbul gangguan kesehatannya itu bisa lama gitu ya, tahunan. Ya. Di dalam tubuh pun itu dia perlu waktu sampai menimbulkan penyakit. Nah, karena tubuh juga memiliki mekanisme perlindungan. Gitu. Jadi tidak diem aja gitu. Dan ini berbeda-beda ya tiap manusia. Nah, dari bagan ini mana jalur yang paling cepat? Nah, kita bisa lihat yang inhalasi ya dari air concentration ini yang bisa langsung ke reseptor tubuh. Ya, jadi dia tidak panjang tuh muter-muter melewati tanaman, tanah, air gitu ya. Jadi lebih berbahaya memang. Makanya perlindungan safety itu dia lebih kepada pernafasan. Ya, unit risk factor ya atau URF tadi itu dia juga menggunakan inhalation cancer risk gitu. Karena ini bisa terjadi langsung di tempat kerja. Nah, karena Anda bukan dari background kesehatan, maka akan ada pertanyaan tentang bahan-bahan kimia ini akan menyebabkan apa sih di dalam tubuh manusia? Gitu kan. Pasti akan bertanya-tanya gitu. Nah, Anda bisa melihat itu dari health effect database. Ya, saya tidak bisa menyampaikan itu semua ya satu persatu karena banyak sekali gitu. Jadi Anda bisa merefer dari referensi ini. Ya. Jadi nanti di tempat kerja sesuaikan bahan-bahan kimia apa saja yang ada ya atau yang digunakan ya atau yang dihasilkan ya. Kemudian lihat ke health effect database. Ini yang ada di HRA. Ya, materi PK3DTK itu juga sudah saya singgung ya sedikit tentang HRA. Ya, jadi di HRA itu ada profil faktor risiko kesehatan tertentu ya, kemudian ada identifikasi gangguan kesehatan yang perlu penanggulangan segera ya, identifikasi kondisi kesehatan ya yang merupakan misalnya kontraindikasi dari pemeriksaan selanjutnya, identifikasi kondisi kesehatan yang perlu pemeriksaan lanjut itu dan sebagainya gitu. Tetapi prinsip ini adalah ini ya, identifikasi bahaya, penilaian risiko, analisa, dan pelaporan HRA juga harus mencakup dan diterapkan kepada semua karyawan, kontraktor, dan pihak ketiga yang bekerja di lingkungan perusahaan. Jadi tidak hanya kepada karyawan tetap.
gitu. Kalau karyawan tetap kan bisa 8 jam sehari ya, selama puluhan tahun gitu. Nah, bagaimana untuk karyawan yang tidak tetap ya, yang mungkin hanya tahunan ya, atau mungkin bulanan saja, gitu kan. Jadi adakah bahan-bahan kimia yang berbahaya kalau terpajang dalam satu waktu? Ya, nah ini yang perlu Anda assess. Yang perlu diidentifikasi adalah mengidentifikasi bahaya terhadap beberapa informasi mengenai bisnis proses, ya, kajian risiko kesehatan kerja sebelumnya, data monitoring hygiene industri sebelumnya, laporan penyakit atau cedera atau insiden akibat kerja, tugas kerja dan operasi, ya, SOP, JHA, deskripsi pekerjaan, material safety data sheet, MSDS, ya, agen, kimia, biologi, radiasi, rute paparan dan lainnya. Persyaratan peraturannya, nilai ambang batas, efek, gejala kronis dan akut, lokal dan sistemik, data inspeksi dan pengamatan, wawancara karyawan tentang kekhawatiran, pelatihan, perilaku, dan catatan peralatan. Nah, kita bisa lihat nih, ada item-item yang tidak perlu Anda buat lagi dalam HRA. Ya. Seperti JHA, ya, SOP, deskripsi itu bisa Anda tanyakan kepada HRD. MSDS ini bisa Anda juga tanyakan kepada HSE. Ya, bisnis proses ini kepada Departemen Keuangan ya, atau bagian operation gitu ya, dan sebagainya. Jadi lintas sektor ya untuk memudahkan pembuatan HRA. Nah, identifikasi bahaya dilakukan melalui desktop review dan kunjungan lapangan. Ya, desktop review itu review dokumen prosedur ya, data monitoring, data insiden ya atau kecelakaan, data MCU ya, hasil audit dan lain-lain. Kunjungan lapangan ini mengamati area kerja, proses kerja atau tugas kerja ya untuk memperoleh informasi terhadap jenis potensi bahaya kesehatan di mana paparan bahaya bisa terjadi melalui penggunaan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Nah, ada catatan-catatan yang harus diperhatikan ya pada saat melakukan HRA. Ya, yaitu ini ya, aktivitas rutin dan tidak rutin ya, aktivitas seluruh personel ya yang mempunyai akses ke tempat kerja termasuk kontraktor dan tamu, perilaku manusia ya, human behavior, kemampuan dan faktor-faktor manusia lainnya, bahaya-bahaya yang terjadi di sekitar tempat kerja, hasil aktivitas kerja yang terkait ya. Kemudian bahaya-bahaya yang timbul dari luar tempat kerja yang berdampak pada kesehatan personel di lingkungan tempat kerja. Ya. Nah, catatan lain yang harus diperhatikan ya pada saat melakukan HRA yaitu ini prasarana, peralatan dan material di tempat kerja yang disediakan baik oleh perusahaan ataupun pihak lain. Perubahan-perubahan atau usulan perubahan di dalam perusahaan, aktivitas-aktivitas atau material ya, modifikasi sistem manajemen kesehatan kerja, termasuk perubahan sementara dan dampaknya kepada operasional ya, proses-proses dan aktivitas-aktivitas, adanya kewajiban perundangan yang relevan ya terkait dengan penilaian risiko dan penerapan pengendalian yang dibutuhkan. Kemudian rencangan area kerja, proses, instalasi mesin atau peralatan, prosedur operasional dan perusahaan kerja. Dan termasuk adaptasinya kepada kemampuan manusia. Ya, ini ekonomi. Nah, siapa yang melakukan HRA? Ya, idealnya terdiri dari orang-orang dari berbagai multidisiplin skill ya, seperti OH, ya, IH, advisor ya, yang berpengalaman melakukan HRA, dan perwakilan manajemen dari fasilitas, proses, dan area yang dinilai, ya, perwakilan pekerja ya yang memiliki pengetahuan tentang fasilitas, proses, dan area yang dinilai, staf spesialis ya sesuai bidang yang dinilai seperti desainer, engineer, psikologis, atau ergonomis. Ya, jadi ini lintas sektor, ya, tapi dipimpin oleh OH ya atau dokter perusahaan. Tapi kan tidak semua perusahaan punya dokter perusahaan. Maka safety officer ya atau bagian K3 harus bisa mengkoordinir HRA di tempat kerja. Ya, jadi harus siap. Ya, jadi peran Anda di tempat kerja itu sentral gitu. Dan tugasnya banyak. Gitu. Jadi kemampuannya harus lebih. Ya, nah itu yang Anda
pupuk atau Anda dapatkan di sini gitu ya, dari universitas. Nah, demikian yang bisa saya berikan ya hari ini ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya. Tetap sehat, tetap semangat. Jumpa lagi kita di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.